Tapi sebenarnya malas itu nggak ada loh orang yang namanya pemalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kabar semuanya masih pada sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau kembali lagi ke Q&A. Jadi ini Q&A terakhir kayaknya untuk sesi pertanyaan yang sama, yaitu hal apa yang paling kalian inginkan. Dan di sini ada kakak Shaw titik Mi menjawab bahwa hal yang paling diinginkan adalah tidak malas. Nah, berhubungan dengan malas, pasti semua orang pernah mengalami fase ini. Fase di mana tidak ingin melakukan apapun, ya kan? Ya, saya pasti sekarang manusia yang nggak memiliki rasa malas. Itu sangat mustahil. Dan kali ini kita akan membahas malas secara dua sisi pandang. Pertama dari secara psikologi, yang satu lagi secara agama. Nah, kalau menurut psikologi, penyebab malas itu adalah karena tidak adanya motivasi, baik secara dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, yang kedua, penyebab malas kok secara psikologi itu hilangnya tujuan hidup. Jadi dia tuh nggak tahu sebenarnya aku ini mau jadi apa gitu kan. Nah, kalau menurut agama, penyebab malas itu ada 5. Yang pertama, bersahabat dengan dosa dan maksiat. Yang kedua, dekat dengan hal-hal yang anfaedah. Yang ketiga, lupa akhirat, terlalu bersenang-senang dengan dunia. Yang keempat, lisan yang tidak terjaga. Dan yang terakhir, lupa tujuan utama beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang setiap kita pasti ingin menghilangkan rasa malas. Tapi sebenarnya malas itu nggak ada loh orang yang namanya pemalas. Adanya orang yang menunda-nunda pekerjaan. Nah, sama kayak sering kita dengar, nggak ada orang bodoh di dunia, maka juga tidak ada orang malas di dunia. Yang ada itu orang yang menunda-nunda pekerjaan. Nah, sehingga kesuksesannya pun juga tertunda. Di saat semua orang udah pada lari sampai ke ujung dunia, dia masih tetap di situ. Sifat malas ini sebenarnya juga sifat manusiawi ya, sifat alamiah, tapi pasti kita tetap ingin dong menghilangkan sifat ini. Nah, sebelum kita masuk ke solusi bagaimana cara menghilangkan sifat malas, kita harus mengetahui bahwa ada beberapa fakta unik tentang malas. Nah, yang pertama, menurut elitedaily.com, itu orang malas adalah orang yang berkepribadian santai namun sebenarnya dia kreatif. Nah, jadi orang malas ini karena dia mungkin malas melakukan sesuatu, dia memaksakan otaknya untuk berpikir bagaimana cara mencari cara. Begitu. Yang kedua, menurut University of Waterloo, orang pemalas adalah orang yang cerdas. Yang ketiga, orang yang malas itu orang yang tidak ingin berpikir kecuali untuk hal-hal yang penting. Yang keempat, orang malas itu orang yang memiliki cara pintas dalam bekerja. Nah, yang terakhir, orang malas itu orang yang mudah berpendapat ketika ada yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Oke, sekarang udah tahu fakta-faktanya, tapi kita tetap ingat, kita tetap harus menghilangkan sifat malas tersebut. Nah, cara menghilangkannya yang pertama, kita bisa berpindah. Misalnya sebelumnya kita bekerja atau enggak kita belajar di kamar, kita bisa pindah ke ruang tamu, atau kalau kita di ruang tamu, kita pindah ke teras gitu kan, mencari udara segar. Atau kita bisa membersihkan atau enggak merapikan ruangan kerja kita atau ruang belajar kita tersebut. Karena ketika ruang rapi, kita pun jadi semangat dalam belajar ataupun bekerja. Yang kedua, banyak melakukan gerakan, misalnya kayak melompat-lompat, yang intinya membuat jantung itu terpacu sehingga jadi semangat. Yang ketiga, membuat minuman. Misalnya kayak kita membuat kopi atau teh atau jus. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan pekerjaan kita tadi. Yang selanjutnya, itu kita bisa mengubah metode kita. Misalnya selama ini metode kita mendengarkan. Kita bisa mengubah jadi membaca. Atau kita sebelumnya membaca, mengubah dengan cara mendengarkan. Nah, dan yang terakhir,
lihat dan ingat sosok yang kita inginkan atau kita cintai. Misalnya kayak kita tuh mau sukses, kita lihat foto-foto orang yang sukses, atau kita lihat belajar dari pengalaman-pengalaman orang sukses, bahwa menjadi sukses itu nggak segampang itu gitu kan, ada banyak perjuangannya. Dan ini yang paling utama, ini yang paling penting adalah menjauhkan sosmed. Nah, kenapa menjauhkan sosmed? Karena gini, misalnya kita ingin belajar, terus kita lihat HP, ya mau cek WhatsApp sebentar atau Facebook sebentar, dan niatnya cuma 1 menit atau 2 menit mungkin, tapi tanpa kita sadari di dunia maya kita dibuat menjadi berjam-jam, dan itu menyebabkan kita malas untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Apalagi sekarang lagi masa karantina, masa dimana lagi bosan-bosannya gitu kan. Oke, ya di situ ada beberapa caranya yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian mulai malas dalam melaksanakan tugas rumah ataupun dalam bekerja. Ingat, gak ada yang malas dan gak ada yang bodoh. Yang ada adalah orang yang menunda pekerjaan dan sehingga suksesnya pun juga tertunda. Oke? Iya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kata-katanya ada yang kurang atau misalnya kurang dimengerti. Ya, nanti bisa di komentar aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.